Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini, saya ingin berbicara kepada kita semua tentang pentingnya tidak tawar hati dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dalam perjalanan iman kita seringkali dihadapkan pada tantangan, kesulitan, dan kekecewaan. Namun, Allah menginginkan agar kita tetap tegar dan tidak tawar hati. Marilah kita menelusuri firman-Nya dan menemukan inspirasi untuk menguatkan iman kita dalam renungan ini. Yang pertama, mengetahui Tuhan yang setia. Ketika kita merasa terguncang dan ingin menyerah, ingatlah bahwa Tuhan kita adalah Allah yang setia. Mazmur pasal 36 ayat 5 mengatakan, "Kasih setiamu, ya Tuhan, melampaui langit, dan setiamu sampai ke awan." Walaupun segala sesuatu di dunia ini berubah, Ia tetap setia. Ketika kita memahami karakter Allah yang setia, kita dapat menaruh harapan penuh dalamnya. Jadi, jangan tawar hati, tetapi percayalah bahwa Tuhan yang setia akan menjaga janji-Nya dalam hidup kita. Yang kedua, menemukan kekuatan dalam firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita. Dalam Yosua pasal 1 ayat 9, Tuhan berfirman kepada Yosua, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah tawar hati dan bimbang, sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau, kemanapun engkau pergi." Allah menginginkan agar kita memperkuat hati kita dengan firman-Nya, sehingga kita tidak tawar hati dalam menghadapi situasi sulit. Saat kita merasa lemah, berlututlah di hadapan-Nya, dan temukan kekuatan yang baru dalam firman-Nya. Yang ketiga, menjangkau Tuhan dalam doa. Doa adalah sarana utama kita untuk menghadap Tuhan. Ketika kita merasa tawar hati, mari kita mendekat kepadanya dalam doa. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7 mengingatkan kita, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan, sertakanlah syukurmu kepadanya. Dan damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Ketika kita menyerahkan kekhawatiran dan kegelisahan kita kepada Tuhan dalam doa, damai sejahtera-Nya akan melindungi hati dan pikiran kita. Yang keempat, membangun diri dalam iman dan pengharapan. Ketika kita merasa tawar hati, marilah kita membangun diri kita dalam iman dan pengharapan. Rasul Paulus menulis dalam Roma pasal 15 ayat 13, "Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya kamu bertambah kaya dalam pengharapan oleh kuasa Roh Kudus." Ketika kita fokus pada iman kita dan menguatkan hubungan kita dengan Allah, kita akan menemukan pengharapan yang baru dan segala sukacita yang diperlukan untuk mengatasi tantangan hidup. Yang kelima, mengingat kasih karunia Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah tawar hati karena kita memiliki kasih karunia Tuhan yang tak terbatas. Dalam Efesus pasal 2 ayat 4 dan 5, kita ditegaskan, "Tetapi Allah yang sangat kaya akan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dikaruniakan kepada kita dalam Kristus, ketika kita masih mati karena kesalahan-kesalahan kita, telah menghidupkan kita oleh anugerah-Nya." Tuhan tidak hanya memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, tetapi Ia juga telah menghidupkan kita dan memberikan hidup yang baru dalam Kristus. Biarkan pengingat akan kasih karunia-Nya menguatkan kita dan membantu kita untuk tidak tawar hati. Yang terakhir, keenam, bersama dalam komunitas iman. Saat kita merasa tawar hati, janganlah berjuang sendirian. Allah telah memberikan kita komunitas iman yang saling mendukung dan menguatkan. Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25 mengatakan, "Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling menggerakkan dalam kasih dan dalam perbuatan baik, dan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kita,
seperti beberapa orang melakukan, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya sebab kita melihat hari semakin dekat. Ketika kita berbagi pengalaman, berdoa bersama, dan memperkuat satu sama lain, kita akan menemukan kekuatan dan ketahanan yang diperlukan untuk tidak tawar hati. Jadi kesimpulannya, saudara-saudaraku, dalam hidup ini kita akan dihadapkan pada berbagai ujian dan godaan yang mungkin membuat hati kita ingin menyerah. Namun, Allah mengajak kita untuk tetap tegar dan tidak tawar hati. Dalam hubungan kita dengannya, kita menemukan kekuatan, pengharapan, dan sukacita yang melebihi segala sesuatu yang dunia ini tawarkan. Mari kita percaya pada Tuhan yang setia, membangun diri dalam iman, berdoa tanpa henti, dan bersama-sama berjuang sebagai komunitas iman. Dalam semua hal ini, kita akan mengalami kemenangan dan mendapatkan kehidupan yang berlimpah dalam Kristus. Jadi, janganlah tawar hati, tetapi tetap tegar dalam iman. Tuhan memberkati kita semua. Amin.